Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya DSDN 028 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Kabupaten Indonesia. Bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Eko, tentunya akan mengenai upaya beliau selaku pimpinan di sekolah ini untuk menata sekolah agar sekolah ini menjadi sekolah yang yang bersih, yang tertata dengan baik, taman, lingkungan kelas, bahkan tata tertib siswa dan lain sebagainya, sehingga nanti upaya untuk si sekolah ini dimana dilaksanakan dalam 3 shift. Dia karena jumlah siswa terlalu banyak, sementara jumlah orang belinya sedikit. Tentu upaya beliau jangan ada masalah apapun, walau tetap ada masalah karena dengan 3 shift akan banyak menimbulkan perbedaan antara satu siswa yang pagi, siang, dan sore hari. Gimana Pak Eko untuk menangani masalah penataan sekolah lah secara umum? Ya, terima kasih. Penataan lingkungan sekolah secara umum kan memang luas ya Pak ya. Baik itu penataan di dalam kelas sendiri, di luar kelas sendiri. Kita satu saja yang dalam kelas yang selalu jadi dilema. Kenapa dalam kelas dulu yang kita utamakan? Ya kalau di dalam kelas saja belum tersusun, belum tertata, bagaimana pula kita menata yang di luar. Di dalam kelas ini memang ada satu kendala yang selalu muncul. Ini kendala ini salah satu akibat dari yang 3 shift tadi, Pak. Pagi dipakai satu kelas, pulang kelas ini masuk kelas yang pertengahan, pulang kelas pertengahan masuk kelas yang terakhir. Sudah barang tentu setelah pulang sekolah anak ini, di kelas itu situasinya keadaannya sudah berubah. Contoh, yang di kelas pagi itu misalnya jumlah anaknya 35. Selesai aman, masuk kelas yang pertengahan jumlahnya 40. Tentu kursinya kurang, 5. Anak ini dengan caranya sendiri mencari kursi. Mana kelas sebelahnya yang kosong. Walaupun kursi itu ada yang punya. Karena dia harus duduk soalnya. Karena dia harus duduk, betul diambil lah yang 5 kursi, cukup yang 40. Persoalan timbul di kelas sebelahnya. Datang selesai aman, ini baru satu kelas yang satu lokal ini ya. Masuk yang shift ketiga. Bersisa karena jumlahnya kembali ke 35 tadi. 5 lagi kan. Ini sisa didiamkan saja, tidak mungkin anak yang di kelas ini punya siapa, dikembalikan kemana, tidak akan seperti itu anak SD, sehingga persoalan timbul pula di kelas ini. Bu, kursinya hilang Bu, kursinya hilang. Oke, bingung mencari-cari. Seperti itulah satu. Yang kedua, namanya anak-anak SD itu beda dengan SMP SMA ya Pak ya. Dia bermain, apa yang dia lakukan tuh tidak memberikan resikonya apa. Contoh, main kursi duduk di sebelahnya, dicungkik-cungkikkan, ya kan seperti itu, sehingga patahlah kursi ini, campakkan sama mereka, mencari kursi siapa pengganti dia karena dia harus duduk yang tadi itu, seperti ini tuh, seperti ini, sehingga persoalan kok setiap saat diberikan kursi sekian puluh, kemana kursi ini lagi? Ada sebetulnya kursi itu, cuma pindah tempat, kan repot mencarinya sekian banyak kelas ini. Jadi mengatasi seperti ini yang persoalan selalu muncul, selalu jadi dilema, selalu ada laporan kursi kurang, kursi tidak ada untuk kedepannya. Yuk kita cari. Biarlah kelas ini tidak berurutan yang lainnya. Contoh, 1A, B, C, D, F, 1 apa. Untuk penerus di kelas 1A nih Pak, carikan kelas atau rombel yang jumlahnya sama. Contoh di kelas ini 35. Anak yang masuk berikutnya nanti carikan anak yang jumlahnya 35. Sehingga kursi dan mejanya cukup. Walaupun kelas berbeda ya? Berbeda. Kalau selama ini kan di 35, masuk yang kedua 40, udah jadi persoalan. Masuk lagi yang ketiganya berbeda jumlah, persoalan lagi. Tapi kalau yang pertama 35, digandeng dengan rombel yang 35, kan satu-satu juga, nggak kurang. Nah, seperti itu cara. Yang kedua, setiap kelas kita usahakan warnanya berbeda. Nah, sehingga kemana larinya kursi itu, anak itu tahu. Terlihat, orang sendiri akan bilang, oh ini bangkuan kelas 1A gitu.
Kalaupun nanti warnanya sama, misalnya kan ada label di belakang, ini dari pos tahun berapa, pos tahun berapa kan bisa ketemu itu. Tuh, yang paling urgen Pak, insya Allah di tahun ajaran baru ini alatnya sudah ada semua, CCTV setiap kelas yang harus saya pasang. CCTV, jadi apapun kegiatan yang di kelas itu terpantau oleh saya. Bukan hanya gurunya saja yang memantau, mengajar, bukan itu. Walaupun rata-rata mohon maaf guru pasang CCTV agak getar juga sih Pak. Agak getar juga ini ya kan. Kepala sekolah tahu nih. Tapi kita bukan hanya untuk itu. Setiap kegiatan di kelas kita tahu. Ada persoalan apapun, ada kejadian apa kita tahu. Jadi bisa ada persoalan, kita sudah bisa antisipasi lebih awal. Itu penataan dalam kelas ya. Ya, tapi ini kan bakal kemungkinan ke depan pun anak-anak tawar CCTV, mereka untuk merusak kursi pun takut ya. Iya betul. Ya, psikologi mental. Paling tidak ini, awas kalian kata guru kan ada CCTV, pakai flag tahu tuh, jangan coba-coba nanti. Banyak kegunaannya, walaupun jujur kebanyakan guru merasa agak gimana dipasang CCTV dipantau namanya ya. Tapi kita bukan untuk ke sana saja. Semua itu kita berusaha lebih meningkatkan penataan dalam kelas semuanya. Itu baru dalam kelasnya. Kalau sudah selesai dalam kelas tertata semua, persoalan minimalisir. Kalau habis itu saya rasa persoalan akan ada. Pasti ditekan habis sedikit kan, baru kita lari keluar. Nah, seperti itu program kami. Ya, tapi ini kan itu berarti penataan secara internal ya, per lokal. Iya. Tapi ini kan nanti kalau ada CCTV kan tentu anak-anak ini kan bakal tahu siapa yang merusak kursi, siapa yang mencoret, siapa yang ini. Nah, kalau biasa anak siswa SD ya, kalau cuma di sekolah diajari terus. Kalau orang tua tidak ikut campur, tentu ini kan tak akan berhasil gitu. Iya, betul. Jadi itu gimana ke depan? Dan itu pun kebetulan seluruh kelas saya, rombel saya itu punya perkumpulan orang tua yang kami namanya orang tua hebat itu ya. Mereka punya perkumpulan sendiri, tentu dalam hal ini Pak, itu wajib kita sosialisasikan sama mereka. Nah, jadi mereka tahu apa yang akan terjadi, resiko apa tentang ini semua mereka sudah tahu. Karena CCTV itu hasilnya salah satu bukti. Nah, kalau selama ini mungkin kan sekedar cerita dari guru bisa saja orang tua tidak terima alasan tapi kalau sudah ada CCTV bisa kita lihat bersama-sama. Nah, ini sehingga jujur aja salah satunya meminimalisir seperti itu tadi. Anak-anak yang jahat lah, anak-anak yang suka membuli lah, anak yang suka jahil lah, tapi memang semuanya harus disampaikan, dikoordinasikan dengan orang tua, sehingga orang tua pun juga maklum itu semua, gitu lah. Ini tanda kita kolaborasi, tanda kita bekerjasama, bukan hanya sekolah saja, tetapi dengan orang tua, itu wajib. Istilahnya kita bukan mencari kesalahan orang tua, ya kan? Bukan. Cuma kita kan sama-sama ingin merubah sifat anak ya, ke arah yang lebih baik kan itu. Ini semuanya muaranya kepada anak sih, untuk kemajuan anak semua. Jadi ya anak tuh nanti merasa bertanggung jawab, tidak berani melakukan hal-hal yang sifatnya negatif karena merasa terawasi tadi. Ya, nanti kan itu secara positif negatifnya ada ya. Kalau positifnya mungkin itu ada baiknya, ya tapi mungkin negatifnya orang tua kan ini kok cari-cari salah aku kan gitu kan. Ini makanya perlu mereka dikumpulkan per kelas masing-masing ya. Memang saya sarankan sebenarnya kepada guru kelas pandailah masuk kepada orang tua. Yang ini paling tidak orang tua wajib tahu apa kegunaannya, apa manfaatnya, bukan hanya kepada hal yang negatif saja, tapi lebih mengarah banyak kepada yang positifnya. Tapi dan kita bukan hanya mencari kesalahan orang tua karena ini sengaja anakku ditunjukkan kesalahannya kan itu. Kalau aku tidak mendidik di rumah kan begitu. Ini kan Arun itu kan bakal merasa seperti itu gitu. Berarti mudah-mudahan sosialisasi ke depan ini tak ada masalah apapun gitu ya. Nah, itu secara internal Pak Eko, itu kan internal udah ada apalah ya. Berarti ini kan guru-guru yang akan, ini kan CCTV ini kan pengawas. Mereka juga diawasi, mereka risih juga, gerah ya. Kenapa? Semua tindakannya mereka akan terlihat gitu. Terekam gitu. Tentu mereka kan akan apa? Sebelum sosialisasi ke orang tua, itu gimana untuk guru kita? Pasti ke guru dulu. Sehingga guru punya bahan, punya materi yang akan disampaikan kepada orang tua secara umum, apa sih fungsinya ini. Jujur kalau untuk guru Pak, ya mereka namanya mau diawasi lah ya secara langsung berbenah dulu penampilan bagaimana, mengajar bagaimana kan gitu kan. Itu tadi cara duduknya semua kan itu dengan sendirinya mereka berbenah.
Ya walaupun saya bilang anggap saja tidak ada seperti biasa saja, tapi pasti terasa sama mereka. Ya, ini kan kalau kita bilang gitu nggak juga kan istilahnya ini kan satu sisinya guru sama dengan kepala sekolah tiba-tiba dipasang CCTV di dinas kan itu kan kepala dinas itu CCTV kepala sekolah wah kita kan jantungan gimana kita waktu kita ngantuk nanti apa kata kadis waktu guru ngantuk aku ngantuk pun salah gitu padahal tidak ada apa-apanya kan cuma karena dia takut semua gerak-gerik dia dipantau CCTV kepala sekolah tahu serba salah. Kan ini nanti dengan dia serba salah mengajarnya pun jadi bisa salah, Pak Eko. Mungkin bisa saja dalam masa adaptasi ya, mungkin dalam minggu pertama seperti itu. Tapi kalau terbiasa nanti udah terbiasa. Memang kita kalau mengadakan perubahan di saat-saat berubah itu kan memang berat ya Pak ya. Yang biasanya di sini enak gini, sekarang berubah seperti ini. Tapi kalau udah perubahan dilakukan dan dengan sendirinya terbiasa, dan nyaman. Biasa kok, yang masuk ya masuk. Seakan-akan tidak diawasi, tapi mungkin ada selama ini sudah lonceng masuk, masih duduk juga di dalam kantor sehingga kelasnya kosong, nggak ada yang tahu orang pakai di kantor misalnya kan gitu kan. Ini kan perubahan ini kan banyak yang ini bakal banyak keluhan lah pastinya gitu ya. Tapi dengan adanya membiasakan diri untuk itu, ya terakhir terbiasa dia seolah-olah tidak diawasi dan biasa mau dilihat Pak RT mau tidak saya sudah seperti ini kok lonceng masuk. Ini kan satunya ya kita awalnya menata anak mendidik anak biar lebih baik kan itu ini awalnya tapi secara tidak langsung kita juga mendidik guru itu dia. Disiplin guru jadi berubah ya. Pemasangan CCTV yang kita rencanakan bukan hanya mengarah kepada hal yang negatif, positifnya lebih banyak di situ. Baik itu kepada anaknya, terhadap guru itu sendiri pun. Ya cuma kan itu makanya kan ini tentu kan rasa berat pasti ada ya. Karena dia duduk, dia kemana, bergerak apapun, merasa diawasi, itu kan semua tidak tanduk dia salah kan itu kan. Jadi itu tuh dia kan biasanya dia agak nyantai, nanti dia mungkin mengajar agak serius lah gitu. Tapi yakin dan percayalah kalau mereka sudah terbiasa dengan itu, tidak merasa risih dia. Udah kerjaku seperti ini kok. Ya seperti ini saya lakukan, sehingga tidak harus diawasi baru bekerja. Tanpa diawasi suka hati dia tidak seperti itu. Kalau udah terbiasa, rasanya tanggung jawabnya naik apa ya? Merasa punya memiliki di kelas itu, bertanggung jawab dengan kelas itu, mau dipasang CCTV mau tidak, kalau sudah berada seperti itu biasa aja. Itu tadi perubahan tadi itu yang membuat karena kalau saya lihat gini kan CCTV ini kan ada jamnya. Ada jamnya. Jam berapa dia masuk, jam berapa dia ngajar, jam berapa dia keluar kan tahu. Jadi nanti kan itu peningkatan disiplin guru. Yang biasanya malas, jual lonceng masih di kantin, akan itu berubah total. Itu nanti kita sosialisasi sama guru juga sebelum tentu dikumpulkan dulu kesiapan untuk mereka yang jelas pencerahan sama mereka disampaikan kepada para guru itu bukan untuk mencari kesalahan guru. Itu tadi kan sehingga mereka tidak merasa risih seakan-akan salah jadi tidak seperti itu, justru mau meningkatkan prestasi. Itu dia. Wajib sebelum guru kepada orang tua tentang anaknya, ya saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada guru dulu kan gitu ya. Bagaimana sih manfaatnya ini? Ya tapi CCTV kan mata pisau, dua mata pisau CCTV. Kita mengawasin orang, kita juga terawasi, kan itu. Di saat kita ini saya bukan apa kan itu kan, itu dua mata pisau. Sama dengan kita ninju orang satu, 4 ke kita kan itu kan itu kan. Itu 4 ke kita. Oh kamu salah, kita ya 4. Paham saya. Itu kan. Artinya begini, sebelum kita berbicara kepada mereka, ya kita dulu sebelumnya harus seperti itu dulu. Jangan kita ngomongnya lain, yang kita lakukan beda pula. Karena kan itu kan. Tentu di ruangan ini pun bakal ada CCTV kan itu. Dengan CCTV kan. Tiba-tiba datang ke des, ada CCTV, tengok lu gini, pas sekolah lu apa kegiatannya kan kita itu. Kita dulu tengok kadis baru guru. Jadi kalau kita buat ini, guru kena awasi, kita juga kena. Kan itu artinya tuh 1 ke depan, 4 ke belakang. Kan ya, siap nggak kepala sekolah itu? Gitu. Karena nanti kan tidak mungkin pasti guru protes bang. Tiap kelas dibuat CCTV, ruang kepala sekolah nggak dibuat ya, ya paling tidak secara nggak usah melalui CCTV. Pandangan guru terhadap diri saya sendiri selaku kepala sekolah ya mungkin jangan sampailah timbul ucapan
Bapak aja nyampaikan kepada kami kayak gitu, sementara Bapak itu sendiri seperti itu, jangan pula Iya, sampai seperti iya itu. itu makanya kan Artinya kalau walaupun kita tidak diawasi secara langsung oleh dinas atau segala macam, kita juga harus berbenah loh dulu. iya iya Selaku kan pimpinan kan gitu iya kan. Nah, iya kan sudah. itu artinya kan. Jadi kan kalau 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 guru ini kan pasti lihat kok kami aja yang diburu Nah, itu kan iya. kan itu ada perhatian Iya. seperti itu ya. Itu secara untuk internal ya dalam kelas tuh. Ini untuk kan kalau Steve ini dia indoor outdoor gitu ya, dalam kelas, dalam ruangan, di luar ruangan. Nah, nanti kan dipasang di luar ruangan. Karena kalau pasti dipasang juga kan pengamanan di sisi luar. Iya, iya, iya. Nah, ini kan CCTV ini kan kayak apa ya? Rekaman video Iya. TV. Bisa diulang lagi kejadian yang sudah lewat bisa. Iya, iya, itu kan jadi ini kan masalahnya. Tahun per tahun berubah. Kan ini penataan taman apa, ada data-datanya semua. Siapa yang kok ke situ? Ya, mungkin sampai ke sana nanti itu ya. Tapi yang pertama kita kaji ini dulu lah. Nggak usah sampai ke efek yang sangat jauh. Kita berjalan dulu. Iya, betul. Tapi kan semua yang kita buat pasti ada dampak. Ya. Nah, CCTV indoor outdoor. Nah, kepala dinas datang ke sini nggak mungkin dia tanya mana yang apa CCTV yang di dalam ruang indoornya. Ini nggak mungkin dia nggak tanya luar. Nah, pasti dia tanya luar. Tahun berapa CCTV dibuat? Tahun 2021. Ah, nampak semua. Iya. Tengok buka 2001. 2023 nama ini. Kok sama aja? Bukan ada perubahan. Kan ini kan kaca benggala kepala sekolah loh. Nah, kaca benggala. Maksudnya rekaman jejak kita gitu. Nah, itu kan. Nah, ini selaku kepala sekolah pimpinan siap enggak untuk itu? Jadi begini, setiap program yang kita susun di sekolah ini kegiatan, tentu kedepannya ingin adanya peningkatan. Ya, nah, kan gitu ya. Misalnya kepada CCTV tadi kok enggak ada peningkatan, kita cari apa soalnya. Apa masalahnya kok tidak ada peningkatan sama sekali? Di mana persoalannya? Ini kita kaji. Iya, iya. Karena kan dia hari per hari ada tanggal kan? Iya. Ada jam, ada tahun. Jadi percuma dong kita biaya, mohon maaf, dari dana sampai sekian biayanya, tapi tak ada juga perubahan kan percuma. Ya. Artinya kalau kita sudah berani memprogramkan dan kita lakukan sekolah itu, kita ingin adanya peningkatan. Ya, berarti nanti di tengah jalan ada misalnya tidak ada peningkatan atau peningkatan yang tidak signifikan, cuma sekitar itu saja. Kita cari persoalannya di mana ini. Untuk evaluasi lah. Evaluasi. Berarti Pak Eko selalu kepala sekolah siaplah untuk merubah luar dalam SDN 028 ini ke depan. Iya, yang jelas begini kesimpulan. Apapun program termasuk di dalamnya CCTV yang saya buat itu dan juga perencanaan. Jadi persiapan sudah kami lakukan. Tinggal pelaksanaannya. Cerita saya yang ketiga harus kita evaluasi. Dievaluasi kalau cukup bagus peningkatan kita. Kalau seandainya evaluasinya kok hasilnya kurang maksimal, apa persoalannya? Kita kaji lagi seperti itu. Karena dia ada kaca benggalanya ya, ada buktinya ya. Sehingga ada feedback namanya. Umpan balik ke kita. Iya, tapi kan itu Pak Eko, ini kan dengan membuat ini nanti CCTV kan guru bertambah, beban tugasnya bertambah, kepala sekolah juga lebih bertambah. Iya, harapan kita seperti itu. Malah secara tidak langsung akan meningkatkan mutu di sekolah ini. Iya, itu pasti. Cuma kan nilai kerja guru bertambah, nilai kerja kepala sekolah juga bertambah, mengawasi indoor dan outdoor. Yang selama ini agak nyantai, agak jadi serius nanti itu. Kan itu kan, karena nanti ini ada rekam jejaknya gitu. Kalau rekam jejak ini kita terlupa, nanti orang buka ketahuan. Gini loh. Pak Eko tuh jam sekian ada situ nanti. Dalam kelas ini, dalam kantor ini ada semua. Kan itu yang membuat apa? Memang dia bagus, tapi siapkah untuk itu SDN 028? Mudah-mudahan siap. Oke. Kalian jangan takut kalau kita untuk rencana untuk berubah yang baik lah ya. Iya. Dimanapun resiko itu pasti ada. Iya. Ya, bersama Bapak Eko Yudiansa SPD Kepala SDN 028 Kampar yang memang memiliki visi misi membangun sekolah ya, membangun ruang belajar dia, membangun dari indoor dan outdoor dan memasang CCTV, tentu bakal banyak klinik lah kata orang, masalah-masalah yang dari kecil bahkan sampai besar. Karena selain mengawasi siswa, guru terawasi, kepala sekolah juga sendiri akan terawasi dengan sendirinya. Tugas beliau bertambah, tugas guru bertambah, siswa juga bertambah karena mereka akan tahu mereka diawasi selama mereka berada di sekolah ini. Demi saya cerita, semoga program yang baik ini dapat terwujud, dapat terlaksana dan akan dievaluasi mana kurang lebihnya.
sehingga SDN 028 siswanya, gurunya bisa Pak sekolahnya juga menjadi terbaik untuk secara nasional. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.